Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan manusia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya ketakwaan adalah merupakan sebaik-baiknya bekal menuju kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang wajib bagi kita, sesuatu yang wajib bagi kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, memberikan kepada kita kenikmatan berupa badan yang sehat, berupa anggota badan yang sempurna, berupa rezeki yang melimpah, sehingga pantas bagi kita untuk bersyukur kepadanya dan jangan kufur. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka bersyukurlah, mengingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di antara kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang mukmin adalah kenikmatan berupa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan berupa mengetahui akan makna dan hakikat daripada la ilaha illallah. Oleh karenanya Sufyan Ibn Uyainah mengatakan, "Ma an'amallahu al-ibada ni'matan afdalu min an arrafahum la ilaha illallah wa inna la ilaha illallah lahum fil akhirah kal ma'i fid dunya." Kata Sufyan Ibn Uyainah mengatakan tentang kenikmatan yang paling besar, beliau mengatakan tidak ada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang itu lebih besar daripada mengenalnya mereka tentang la ilaha illallah. Karena sesungguhnya la ilaha illallah bagi mereka nanti di akhirat seperti air di dunia. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena seorang hamba yang dia mengenal Allah, dia akan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun seorang yang dia tidak mengerti akan makna la ilaha illallah, tidak mengetahui la ilaha illallah, maka dia akan meminta kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, sehingga dia sengsara di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. La ilaha illallah adalah nikmat yang paling agung. La ilaha illallah adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan la ilaha illallah dengan sebutan yang berbeda-beda.
Allah mengatakan bahwasanya la ilaha illallah adalah kalimatun thayyibah, yaitu kalimat yang baik, yang itu seperti pohon yang baik. Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu tidak melihat, yaitu tentang Allah memberikan permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yang akarnya kokoh dan tangkainya menjulang tinggi ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang la ilaha illallah bahwasanya dia adalah kalimat ketakwaan, kalimatut taqwa. Allah mengatakan wa alzamahum kalimatut taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha, dan aku wajibkan kepada mereka kalimat takwa dan mereka itu berhak dan pantas untuk menjadi pemiliknya. Kenapa disebut dengan kalimat takwa? Karena yaitu la ilaha illallah akan menyelamatkan manusia di dunia dari kesyirikan, dari kekufuran, sedangkan di akhirat akan menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah adalah al-qaulus tsabit, yaitu ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh, sebagaimana Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan menetapkan, mengokohkan keimanan seorang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Sebagaimana ini telah dibuktikan oleh para sahabat, bagaimana sahabat tetap kokoh di atas keimanannya, tetap kokoh di atas ketakwaannya sampai mereka meninggal di atas keimanan, meskipun ada ujian, meskipun ada musibah, meskipun ada celaan yang menimpa mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah ucapan yang benar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang benar, dan ucapan yang paling benar adalah la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kemuliaan dan keagungan ini, karena agungnya dan besarnya nikmat la ilaha illallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan dia adalah sebuah amalan yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwasanya cabang tertinggi dari keimanan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan la ilaha illallah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu yaitu ada 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah yaitu meninggalkan atau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantungkan kebaikan seorang hamba yaitu ada pada la ilaha illallah, sebagaimana tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada manusia, menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Beliau mengatakan di awal-awal berdakwah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan selamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan mengenal daripada makna la ilaha illallah, karena sesungguhnya la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, la ilaha illallah adalah kalimat yang mulia, bahwasanya la ilaha illallah adalah yang menjadikan seorang hamba yaitu bahagia di dunia dan di akhiratnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, karena sesungguhnya semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan apapun kenikmatan yang ada pada kalian maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajarilah kalimat tauhid, ilmuilah tentang kalimat tauhid, makna dan hakikat daripada kalimat tauhid, karena sesungguhnya kalimat tauhid adalah qaulan sadida, yaitu ucapan yang benar, karena sesungguhnya kalimat tauhid yaitu qaulan thabit, yaitu kalimat yang akan mengokohkan kita di atas keimanan, karena sesungguhnya kalimat tauhid yaitu kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, dan dia juga kalimat ketakwaan, yaitu kalimat yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kesuksesan, kebahagiaan yang sebenarnya adalah tatkala seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya, sebagaimana Allah taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dikeluarkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Dan seorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dia telah muslim, beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kalimat tauhid bukan hanya di lisan, bukan hanya di ucapan, akan tetapi kita harus meyakini di dalam hati kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Kemudian kita mengamalkan dengan perbuatan kita, menunjukkan dan membuktikan dengan amal perbuatan tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita minta perlindungan dari musibah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beristighasah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada selainnya, karena sesungguhnya orang yang meminta kepada selain Allah dia akan merugi, dan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa memberikan mudarat. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengetahui akan dan makna daripada hakikat la ilaha illallah, mengetahui makna daripada la ilaha illallah, kemudian membuktikan dengan amal perbuatan sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna as-sayyi'at wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.